Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 1111 sampai bab 1120, popularitas Malan akan segera meledak. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia memberitahu Ye Chen bahwa dia harus berhati-hati terhadap wanita tua itu di pagi hari, tetapi alih-alih menganggapnya serius, dia membeli begitu banyak daun bawang baru. Sekarang tidak apa-apa, bahkan lebih murah untuk wanita tua itu. Jika itu sama seperti sebelumnya, Malan akan memarahi Ye Chen sejak lama, tapi sekarang dia tidak punya nyali. Pada saat ini, Xiao Churan bertanya kepada Ye Chen di kamar, "Apa yang dimakan suami malam ini?" Ye Chen bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu biasanya tidak peduli tentang ini? Mengapa kamu peduli tentang apa yang akan dimakan hari ini?" Xiao Churan berkata sambil tersenyum, "Saya ingin pergi ke kebun sayur untuk memetik. Anda bilang saya akan pergi ke kebun sayur untuk memetik sayuran apapun yang ingin Anda makan di malam hari. Bagaimana dengan itu?" "Tidak apa-apa," Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu mari kita pergi bersama, pergi, seperti di pagi hari." Wajah cantik Xiao Churan langsung memerah ketika dia memikirkan Ye Chen mengambil ciuman pertamanya di pagi hari. Dia memberi Ye Chen pandangan kosong, dan berkata dengan malu-malu, "Memilih baik-baik saja, tetapi kamu tidak diizinkan mengambil keuntungan dariku lagi." Ye Chen pura-pura bingung dan bertanya, "Istriku, apa yang kamu bicarakan? Mengapa tidak bisakah aku mengerti? Apa gunanya? Jangan manfaatkan." Xiao Churan mendengus, "Lagi pula, kamu menjaga jarak lebih dari setengah meter dariku." Setelah berbicara, dia berbalik dan turun pertama. Ye Chen buru-buru mengikuti. Ketika keduanya datang ke kebun sayur, Xiao Churan melihat sekilas daun bawang di tanah, dan bertanya dengan heran, "Dari mana asal daun bawang ini? Saya tidak melihatnya di pagi hari," kata Ye Chen dengan ekspresi tersenyum, "Baru saja saya meminta seorang teman untuk memberikannya kepada Anda." "Sini," Xiao Churan berkata sambil tersenyum. "Kalau begitu mari kita makan udang goreng dengan daun bawang di malam hari, apakah tidak apa-apa?" Ye Chen buru-buru berkata, "Surga daun bawang belum tumbuh dengan baik, jadi kita belum bisa memakannya." "Ah," Xiao Churan bertanya dengan heran, "saya pikir mereka terlihat cukup bagus. Mengapa mereka tidak bisa dimakan?" Ye Chen berkata, "Kamu tidak mengerti. Daun bawang ini terlihat bagus sekarang, tetapi belum bisa dimakan. Tunggu sebentar lagi." Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Oke, bagaimana kalau memanggang terong malam itu? Aku juga ingin makan daging musuh." "Oke." Ye Chen tersenyum berkata, "Kecuali daun bawang di seluruh sayuran taman, semuanya baik-baik saja." Pasangan muda itu memetik beberapa sayuran dan kembali ke dapur untuk memasak bersama. Xiao Churan juga menyukai perasaan ini, dan mereka berada di dapur bersama Ye Chen. Senang rasanya sibuk. Saat ini, keluarga Xiao bahkan lebih sibuk, karena ada begitu banyak orang, dan Nyonya Xiao memotong lebih banyak daun bawang. Kelima anggota keluarga itu sibuk saat ini. Nyonya tua Xiao sibuk membuat mie, Xiao Changgan sibuk memotong daging cincang, Qian Hongyan sibuk menggoreng telur, Xiao Hailong dan Xiao Weiwei sibuk mencuci daun bawang. Tapi Xiao Changqian sedikit tertekan. Saat membuat daging cincang, dia mengeluh, "Mengapa kamu tidak membeli daging cincang saja, daripada membeli sepotong daging utuh dan memotong isiannya? Lenganku sakit sekarang." Qian Hongyan berseru, "Ibu bilang isian yang dibuat dengan mesin tidak seharum isian yang dibuat dengan tangan." "Omong kosong," Xiao Changqian berkata dengan jijik. "Bukankah mereka semua daging yang sama? Manusia, apa perbedaan antara tangan, daging cincang?" Pada saat ini, wanita tua itu memarahi di belakangnya. "Kamu tahu?" tanya orang tua. "Siapa yang tidak tahu bahwa hanya daging cincang tangan yang enak?" Xiao Changqian tidak punya pilihan selain mengatakan, "Oke, Ibu, kamu benar, mengapa kamu tidak mendengarkan apa yang kamu katakan?" Nyonya tua Xiao memelototinya dan berkata, "Gunakan sedikit kekuatan untuk memotong sedikit daging." "Aku tahu."
Jawab Xiao Changqian getir. Sore harinya, isian daging sudah siap, telurnya digoreng, dan segenggam besar bunga bakung dicuci bersih dan diletakkan di atas talenan. Wanita tua itu keluar untuk menyesuaikan isiannya sendiri. Pertama dia menggunakan telur dan daun bawang, dan menambahkan bumbu untuk membuat telur daun bawang, lalu menggunakan daging dan daun bawang untuk membuat babi daun bawang. Anggota keluarga Xiao yang lain sudah mulai mengeluarkan air liur, lagi pula akhir-akhir ini keluarga relatif bergolak, mereka sudah lama tidak makan pangsit buatan sendiri dengan rasa hidup. Wanita tua itu secara pribadi memimpin kerumunan untuk membuat pangsit. Sejujurnya, semua orang membuat pangsit, mereka ceroboh, dengan segala macam hal, dan benar-benar ada suasana Tahun Baru Imlek. Nyonya tua Xiao, yang selalu berwatak buruk, juga merasakan kehangatan kehidupan keluarga saat ini. Dia akhirnya memiliki sisi yang baik, dengan sabar mengajari cucunya cara membuat pangsit yang lebih baik dan lebih kuat. Xiao Changqian juga sangat emosional di lubuk hatinya, dan dia juga sangat menyukai perasaan bahagia dan harmonis sekarang. Apalagi ketika sang istri yang hilang kembali, dan keduanya kembali ke kehidupan harmonis dan penuh cinta di awal. Ditambah dengan fakta bahwa anak-anak mereka ada di sisi mereka dan mereka masih tinggal di villa besar yang bagus, grup Xiao juga akan segera diremajakan. Hidup ini sempurna saat ini. Jika dia harus menggunakan 4 kata untuk menggambarkan perasaannya saat ini, itu adalah, apalagi yang bisa saya minta. Rasanya hidup sudah mencapai klimaks. Nyonya Xiao memimpin kerumunan untuk membuat banyak pangsit. Qian Hongyan memindahkan kompor induksi dari dapur ke ruang tamu. Semua orang hanya menonton TV di ruang tamu sambil membuat pangsit dan bersiap untuk memasaknya. Meskipun TV-nya sedikit lebih kecil, namun tetap terlihat cukup bagus. Xiao Hailong menemukan film komedi resmi Wijen 9 Pin oleh Stephen Chow, dan keluarga menontonnya dengan penuh semangat. Sambil menonton TV, Qian Hongyan melihat pangsit di dalam panci. Segera pangsit di dalam panci melayang, dan aromanya meluap beberapa saat, membuat orang nafsu makan setelah menciumnya. Wanita tua Xiao buru-buru mendesak, "Hongyan, cepat dan berikan saya mangkuk." Xiao Changqian tertawa dan berkata, "Cepat dan isi semua pangsit, lalu masak batch berikutnya, saya akan mengambil cuka dan makan kuenya." Xiao Hailong dan Xiao Weiwei juga buru-buru mengepung mereka. Setelah Qian Hongyan mengeluarkan pangsit, Xiao Changqian juga datang dengan cuka. Dengan demikian, kelima anggota keluarga Xiao dengan senang hati memakan pangsit buatan mereka sendiri. Xiao Changgan adalah yang tercepat melakukannya. Terlepas dari kenyataan bahwa pangsitnya masih sangat panas, dia langsung memasukkan satu ke dalam mulutnya, bergumam dengan tidak jelas, "Ya Tuhan, ini adalah isian pangsit yang saya potong, dan baunya enak." Dengan cepat memakannya, dan berseru, "Oh, daun bawang ini sangat empuk." Qian Hongyan bertanya sambil makan, "Dari mana Ye Chen mendapatkan daun bawang yang begitu bagus? Ini biasanya dibeli bahkan di pasar sayur, ini bukan seperti itu bawang perai yang bagus." Wanita tua Xiao memakan yang lain, dan berkata dengan emosi, "Ye Chen, bajingan kecil ini, masih memiliki beberapa keterampilan. Jika dia tetap di grup Xiao, dia mungkin sangat berguna." Xiao Hailong buru-buru berkata, "Nenek, mengapa grup Xiao menginginkan pemborosan seperti ini? Sampah seperti Ye Chen yang mengandalkan kecurangan untuk menghasilkan uang cepat atau lambat akan meledak. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan berbaris untuk meretasnya sampai mati." Nyonya Xiao bersenandung, melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, jangan bicarakan itu, cepat makan, ada banyak pangsit hari ini, setiap orang harus makan setidaknya 2 mangkuk." Keluarga Xiao membuat pangsit dengan 2 jenis isian, dan mereka membuat banyak sekali. Jumlah pangsit yang mereka buat saja sudah cukup untuk dimakan 10 orang dewasa. Namun, kelima anggota keluarga Xiao memakan semua pangsit ini. Setelah makan, masing-masing keluarga Xiao tidak bisa berdiri tegak. Melihat masih ada 20 atau 30 pangsit yang tersisa di piring di atas meja, Nyonya Xiao berkata kepada beberapa orang,
siapapun yang kamu coba makan semua pangsit ini, jangan sia-siakan, berkata, Bu, aku benar. Benar tidak bisa makan lagi, saya tidak bisa makan satu pun dari mereka. Qian Hongyan juga menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, Bu, saya tidak bisa makan lagi, saya terlalu kenyang. Xiao Hailong berkata, Nenek, mengapa kamu tidak memasukkannya ke dalam lemari es terlebih dahulu, dan menggorengnya dengan minyak besok pagi? Seringai tiba-tiba muncul di wajah wanita tua Xiao, dan dia berkata kepada Qian Hongyan, Hongyan, kamu masukkan pangsit ini ke dalam kantong plastik dan kirim ke keluarga Ye Chen. Qian Hongyan bertanya dengan heran, Bu, mengapa kamu mengirim pangsit yang enak ke keluarga mereka? Nyonya tua Xiao berkata sambil tersenyum, mengapa? Biarkan mereka makan rasa daun bawang dari rumah mereka. Mereka sangat marah. Xiao Hailong berkata, Nenek, apakah kamu ingin menambahkan beberapa obat pencahar di dalamnya? Xiao Hailong berkata, kamu bisa menggiling obat pencahar menjadi bubuk, lalu minum air, dan gunakan semprit untuk menuangkannya ke dalam pangsit. Oh, metode ini bagus, Xiao Weiwei berkata sambil menari. Kakak, metodemu benar-benar hebat, luar biasa. Nyonya Xiao berkata, kebetulan ada kotak P3K di ruang penyimpanan villa ini, yang berisi semua jenis obat, dan ada juga jarum suntik. Xiao Hailong segera menepuk lengannya dan berkata, Oke, aku akan menyerahkan masalah ini kepadaku tentang nenek. Aku akan berjanji pada Ye Chen dan keluarganya untuk menghancurkan hati mereka malam ini. Banyak sekali kebutuhan sehari-hari yang sudah disiapkan oleh mantan pemilik villa ini. Kotak obat sudah dipersiapkan dengan baik untuk segala penyakit mulai dari masuk angin dan demam, hingga gangguan saluran cerna, hingga penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Xiao Hailong segera menemukan sebotol tablet panduan buah dari dalam, dan berkata dengan senyum sinis, saya telah sembelit untuk sementara waktu dan saya makan ini. Efeknya sangat bagus, makan 2 bungkus pasti akan menghancurkan hati saya. Xiao Hailong Weiwei buru-buru berkata, kalau begitu taruh 1 di setiap pangsit untuk mereka. Oke. Xiao Hailong berkata sambil tersenyum, biarkan mereka bersenang-senang malam ini. Kemudian, Xiao Hailong mulai menggiling irisan buah menjadi bubuk, dan kemudian gunakan jarum suntik untuk menuangkan air ke dalam pangsit. Tapi baru setengah jalan memproses lebih dari 20 pangsit, Xiao Hailong merasakan sakit perut di perutnya, yang membuatnya mencengkeram perutnya dan mengeluarkan aduh. Qian Hongyan buru-buru bertanya kepadanya, Nak, ada apa denganmu? Xiao Hailong berkata dengan kesakitan, perutku sangat sakit. Bu, sangat sakit. Seperti aku telah mengacaukan ususku. Oh, itu menyakitkanku sampai mati. Setelah selesai berbicara, Xiao Hailong merasakan energi aneh di perutnya, seperti tikus yang terperangkap dan gila, melarikan diri dengan panik ke bagian bawahnya. Sebelum dia sadar kembali, dia mengeluarkan kentut yang sangat berbau busuk dalam sekejap. Ruang tamu yang besar dan mewah dipenuhi dengan bau yang sangat menjijikkan. Wanita tua Xiao terbatuk beberapa kali, dan memarahi, Hailong, apakah kamu masih memiliki hati nurani membiarkan kentut bau seperti itu di depan keluargamu? Xiao Weiwei juga menutup mulut dan hidungnya dengan jijik, dan berkata dengan marah, Kakak, kamu kentut juga bau. Xiao Hailong berkata dengan sangat kesakitan saat ini, saya tidak tahu apa yang terjadi, saya hanya merasakan sakit di perut saya. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Hailong merasakan perasaan yang lebih kuat dalam sekejap, energi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, mengalir dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah itu, terdengar letupan, dan bau busuk yang lebih menyengat langsung menyebar ke seluruh ruang tamu. Xiao Changgan melihat ke bawah pantat Xiao Hailong, dan menemukan zat lengket berwarna coklat kehitaman mengalir keluar, berseru, persetan, Hailong, kenapa kamu menarik celanamu? Ah, semua orang melihatnya satu demi satu. Tidak masalah jika Anda melihatnya, seperti yang diharapkan, sesuatu yang menjijikkan keluar dari bawah pantat Xiao Hailong. Wanita tua Xiao memarahi dengan marah, bajingan, sofa ini diimpor dari Italia.
Xiao Hailong juga ketakutan, dan berkata, aku tidak tahu bagaimana yang terjadi adalah perutku sakit sangat buruk, dan kemudian saya ingin kentut, saya tidak tahu mengapa. Xiao Weiwei bertanya dengan heran, saudaraku, ketika kamu menghancurkan obat pencahar, apakah kamu menghancurkan obat pencahar? Apakah kamu sudah menghirupnya ke hidungmu? Tidak, ekspresi Xiao Hailong sangat jelek. Wanita tua Xiao hendak memarahinya, tetapi dia juga tiba-tiba menutupi perutnya. Dengan aduh, dia berkata, ada apa? Perutku sakit sekali. Oh, tidak, wanita tua itu. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menutupi perutnya, tetapi karena kejang yang tiba-tiba, dia jatuh ke tanah. Melihat wanita tua itu jatuh, Xiao Changqian buru-buru bangkit untuk membantunya. Tetapi kali ini dia mulai dengan keras, dan merasa seolah-olah perutnya telah ditusuk beberapa kali berturut-turut, rasa sakitnya tak tertahankan. Segera setelah itu, dia juga merasakan perasaan bergejolak di perutnya, dan langsung merasakan semburan panas dan kelembapan di celananya. Rusak, aku juga menarik celanaku, ini. Apa yang terjadi di sini? Wanita tua Xiao sedang berbaring di tanah saat ini, berguling kesakitan, bergumam di mulutnya, oh, sakitnya aku sampai mati. Wanita tua ini, aku sekarat. Setelah selesai berbicara, wanita tua itu kagum dan memakannya membuang semuanya. Segera setelah itu, saya juga merasa perut saya lepas kendali, dan saya tiba-tiba menarik celana saya. Nyonya tua Xiao memuntahkan air liur tak terkendali, menangis kepada ayah dan ibunya, cepat panggil ambulans cepat mobil itu. Xiao Weiwei hendak mengeluarkan ponselnya, tetapi perutnya sakit tak tertahankan, dan dia pingsan di sofa dengan aduh, tidak bisa bergerak. Meskipun Qian Hongyan memiliki serangan terbaru, dia segera mulai muntah dan diare. Seluruh ruang tamu hampir tak tertahankan. Baunya lebih buruk dari toilet kering di pinggir jalan, baunya ke surga. Bagian bawah pantat Xiao Hailong penuh dengan kotoran, dan dia ingin berjuang untuk menemukan tempat yang bersih untuk duduk, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia hanya bisa memasang wajah pahit, dengan alisnya yang tidak nyaman dipelintir, dan bertanya, "Nenek, apa pangsitmu? Bukannya tidak dimasak dengan bersih?" Nyonya tua Xiao berkata dengan lemah, "Tidak mungkin, daun bawangnya segar, dagingnya segar, dan telurnya juga segar, bagaimana mungkin ada menjadi masalah?" Bibir Xiao Weiwei ungu dan gemetar dia berkata, "Nenek, perutku terasa sakit sekarang, aku mungkin mati di sini." Xiao Changqian mengertakkan gigi dan berkata, "Aku akan menelepon 120 sekarang, kamu harus bertahan." Keluarga Xiao saat ini tidak tahu mengapa mereka menderita muntah dan diare. Narsisus adalah racun yang sangat kuat, jika itu adalah narsisin yang dimurnikan, hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil, dan itu dapat membunuh orang. Namun kandungan alkaloid ini di dalam tubuh bunga dafodil masih tergolong sedikit, sehingga makan terlalu banyak akan menimbulkan tanda-tanda keracunan makanan yang sangat kuat. Namun secara umum selama tidak makan terlalu banyak tidak akan sakit, orang hidup. Meski tidak mungkin berakibat fatal, rasa sakit seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Ini tidak hanya menyebabkan muntah dan diare, tetapi juga demam, kejang, dan gangguan sistem saraf. Jika Anda memakannya dengan putus asa, itu juga dapat menyebabkan syok, yang dapat mengancam jiwa. Semua orang di keluarga Xiao makan banyak hari ini, dan itu memang agak berbahaya. Bahkan Marvin Ye tidak menyangka bahwa keluarga Xiao bisa makan sebanyak itu dengan sekuat tenaga. Sering dilaporkan dalam berita bahwa beberapa orang salah mengira narsisis sebagai daun bawang dan dirawat di rumah sakit setelah memakannya. Hal semacam ini sangat mudah membingungkan. Ketika 120 tiba, 3 dari 5 anggota keluarga Xiao pingsan. Hanya Xiao Changkun dan Xiao Weiwei yang hampir tidak sadarkan diri. Tetapi saat ini, meskipun mereka masih memiliki sedikit kesadaran, mereka tidak dapat lagi mengendalikan tubuh mereka, sehingga selangkangan setiap orang penuh dengan kotoran.
Ruang tamu sangat bau sehingga tidak ada yang bisa masuk sama sekali, dan beberapa dokter darurat dari 120 segera menoleh dan keluar untuk muntah begitu mereka masuk. 5 orang muntah dan mencret, rasa ini benar-benar sangat menerjang. Tapi tidak mungkin, menyelamatkan orang adalah hal yang paling penting. Mereka masih menahan bau menjijikkan dan menyelamatkan 5 anggota keluarga Xiao yang mengompol dari villa. Staf medis buru-buru mengirim anggota keluarga Xiao ke ambulans dan membawa mereka ke rumah sakit rakyat Jinling. Setelah beberapa lavage lambung dan infus, anggota keluarga Xiao akhirnya merasa lega, sadar kembali untuk sementara, dan dikirim ke bangsal darurat untuk melanjutkan infus. Tempat tidur wanita tua Xiao dan Qian Hongyan bersebelahan, sementara Xiao Changqian dan yang lainnya berada di bagian paling dalam. Saat ini, wajah semua orang pucat, dengan ekspresi sakit, dan mereka tidak bisa ceria sama sekali. Seorang dokter yang memakai masker masuk dan bertanya, "Apa yang dimakan keluarga Anda di malam hari? Awalnya kami curiga Anda mungkin keracunan makanan, jadi Anda harus memikirkannya. Apa yang Anda makan, perkecil sedikit, jika kami bisa tidak menemukanmu. Itu karena sejenis racun, maka kami tidak akan dapat meresepkan obat yang tepat." Nyonya Xiao mau tidak mau bergumam, keluarga kami tidak makan apapun di malam hari, hanya makan pangsit. Bu, pasti ada yang salah dengan pangsit ini, kalau tidak kita semua tidak akan keracunan makanan. Qian Hongyan tidak bisa menahan diri untuk mengeluh kepada wanita tua Xiao. Jika dia tahu ini masalahnya, dia tidak menanyakan pangsit apa yang dia makan pahit. Pada saat ini, wanita tua Xiao juga merasa ada yang salah dengan pangsitnya, tetapi sepertinya tidak ada masalah di setiap mata rantai, jadi secara logis, seharusnya tidak ada keracunan makanan. Memikirkan hal ini, wanita tua itu Xiao berkata, "Pangsit apa masalahnya?" Xiao Hailong berkata dengan wajah pahit, "Nenek, kudengar banyak pedagang yang tidak bermoral menggunakan daging babi berkualitas rendah sebagai yang baik. Apakah itu daging babi? Ada masalah babi, maka kamu harus bertanya di mana ibumu membelinya." Wanita tua Xiao mengerutkan kening dan menatap Qian Hongyan, dan bertanya, "Apakah kamu membeli daging babi yang diresapi air dari pasar gelap?" Qian Hongyan buru-buru mengguncang kepalanya, "Tidak mungkin, daging babi dipotong dari setengah babi oleh penjual dengan mata saya sendiri. Sama sekali tidak ada masalah." Mendengar ini, Xiao Weiwei berkata dengan lemah, "Bagaimana dengan mie? Mie untuk membuat pangsit adalah apakah itu salah?" Qian Hongyan menggelengkan kepalanya lagi, "Mie-nya enak. Aku sudah memakannya sejak lama. Mie-nya enak, dan daging babinya juga enak, jadi mungkinkah daun bawangnya masalah?" Memikirkan hal ini, Qian Hongyan mau tidak mau membuka mulutnya dan berkata, "Pasti ada yang salah dengan daun bawang, mungkin ada residu pestisida, Nyonya." Tua Xiao mengerutkan kening dan berkata, "Tidak ada masalah dengan potongan yang baru daun bawang, dan Hailong juga telah mencucinya. Bahkan jika ada residu pestisida, mereka telah dicuci bersih." Xiao Hailong berkata, "Saya mencucinya dengan serius, dan mencucinya satu persatu, keluarga." Xiao berkata satu persatu, diputar ulang beberapa kali, dan tidak ada yang bisa mengatakan yang sebenarnya. Jadi datang ke sini, saya hanya bisa menatap kosong. Dokter berkata tanpa daya, "Jika Anda tidak dapat mengetahui apa itu, saya hanya dapat membuat kesalahan sementara dan merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Kami akan mengirimkan darah dan sekresi Anda ke Departemen Pengujian untuk pengujian. Saya dapat mengetahui dengan pasti apa yang Anda diracuni." Wanita tua Xiao mengangguk lemah, dan berkata, "Kalau begitu kamu harus mengujinya dengan cepat." Setelah menunggu sekitar 1 jam, dokter datang dengan obat di tangannya, beberapa lembar tes. Begitu dia memasuki pintu, dokter berkata kepada semua orang, "Laporan tes Anda keluar. Kalian berlima diracuni oleh narsisin, dan dosis keracunannya cukup besar. Apa yang terjadi? Apakah Anda menanam banyak narsisus di rumahmu?" Mendengar ini, Nyonya Xiao tercengang, dan bertanya dengan cemberut, "Keracunan narsisin, apa itu?" Staf medis berkata dengan acuh tak acuh, "Narsisus adalah sejenis tanaman,
sering dianggap sebagai bunga, ketika tidak mekar, terlihat seperti daun bawang. Banyak orang yang salah memakannya setiap tahun. Seperti yang mereka katakan, staf medis mengeluarkan ponsel mereka dan mencari narsisis. Gambar itu, dan menyerahkannya kepada Nyonya Xiao. Ini dia. Ketika wanita tua Xiao melihat gambar narsisis, wajahnya menjadi hijau, dan dia berkata dengan tangan gemetar, bukankah ini daun bawang baru yang ditanam keluarga Ye Chen hari ini? Hal ini ternyata adalah narsisus. Pada titik ini, wanita tua Xiao ingin melihat ke langit dan memarahi, Ye Chen, kamu memiliki hati yang kejam, bagaimana bisa ada iblis seperti kamu di dunia? Dokter bertanya dengan heran, bagaimana situasinya? Apakah seseorang meracunimu? Jika seseorang meracunimu, tolong hubungi polisi. Xiao Hailong segera mengutuk dengan marah, Nenek, panggil polisi sekarang, panggil polisi dan tangkap Ye Chen, bajingan itu. Nyonya Xiao He juga marah karena marah, segera mengeluarkan ponselnya, dengan gemetar menekan 110, lalu memutar nomor. Setelah panggilan tersambung, operator langsung bertanya, halo, kantor polisi. Masalah apa yang perlu Anda panggil polisi? Nyonya tua Xiao segera berkata, kamerat polisi. Kelima anggota keluarga kami diracuni, dan mereka dibunuh oleh seseorang, racun. Anda harus membantu kami menegakkan keadilan dan menangkap bajingan yang meracuni Anda. Mendengar ini, operator langsung menjadi gugup, dan berkata, apa yang terjadi, bisakah Anda memberitahu kami secara detail? Xiao berkata, ada bajingan bernama Ye Chen yang tinggal di Villa Noa 05. Thomson Yipin, bajingan ini menanam dafodil di rumah dan berpura-pura menjadi daun bawang. Setelah itu, seluruh keluarga kami diracuni, dan sekarang kami terbaring di rumah sakit. Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Operator bertanya dengan takjub, kamu berlari ke pekarangan orang lain dan memotong bakung. Yang ditanam oleh orang lain? Bukan, operator itu berkata dengan putus asa. Maaf, Bu, undang-undang kami tidak melarang setiap warga negara untuk bunuh diri. Peraturan menanam bakung di pekarangan keluarga, jadi tidak ada masalah sama sekali bagi orang lain untuk menanam narsisis di rumah. Poin kuncinya adalah, mengapa Anda pergi ke pekarangan orang dan memotong narsisis orang lain sebagai daun bawang? Anda dicurigai membobol rumah secara ilegal dan mencuri yang lain milik orang. Apa? Nyonya Xiao bertanya dengan marah. Saya terbaring di rumah sakit karena keracunan sekarang, dan saya dicurigai melakukan kejahatan. Operator itu bertanya dengan serius. Jika seseorang datang ke rumah Anda, mencuri mobil, dan meninggal dalam kecelakaan mobil, dapatkah dia juga menuntut mobil Anda karena sesuatu yang salah? Nyonya Xiao tiba-tiba terdiam. Ya, baru kemudian dia menyadari bahwa tidak ada masalah dengan Ye Chen menanam narsisis di rumah. Masalahnya adalah dia tidak bisa pergi ke rumah seseorang untuk mencuri narsisis pihak lain. Sepertinya Ye Chen telah merencanakan ini sejak lama, sengaja menanam dafodil yang terlihat seperti daun bawang di halaman, dan kemudian dengan sengaja memikat dirinya sendiri untuk memotongnya, dan dia tidak harus memikul tanggung jawab apapun. Memikirkan hal ini, Nyonya Xiao merasa sangat kesal. Bukankah sudah jelas bahwa Ye Chen telah menghitungnya dengan serius? Selain itu, kelima anggota keluarga saya pergi ke rumah sakit, dan saya hanya bisa menderita kehilangan bodoh ini, dan tidak ada cara untuk menyusahkannya sama sekali. Anak ini benar-benar bajingan. Dokter juga mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia sangat meremehkan keluarga beranggotakan 5 orang ini. Saya tidak menyangka akan pergi ke rumah orang untuk mencuri narsisis dan memakannya sebagai daun bawang sebelum diracuni dan dikirim ke rumah sakit. Sungguh memalukan. Jadi, dia berkata dengan ringan, biarkan saya memberitahu Anda tentang situasi Anda saat ini. Karena saya sudah mencuci perut Anda, jadi masalah besar Anda hilang. Tetapi hydrisin bekerja di dalam darah, jadi kami perlu memberi Anda infus untuk menetralisir racun dalam darahmu. Setelah mendengar ini, wanita tua Xiao buru-buru berkata, Oke, cepat dan berikan obat untuk kami, gunakan obat terbaik, jangan meminumnya 2 kali asal-asalan.
Staf melirik Nyonya Xiao dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, rumah sakit kami adalah rumah sakit biasa, dan pengobatannya ketat, dan tidak akan ada yang jelek." Nyonya tua Xiao menghela nafas. Lega, itu bagus, bagus. Namun, saat ini, seorang staf medis masuk dan mengirimkan daftar ke dokter. Memegang laporan tes, dokter segera mengerutkan kening, dan bertanya, "Siapa di antara kalian yang Qian Hongyan?" Mendengar ini, anggota keluarga Xiao tertegun sejenak, dan kemudian Qian Hongyan berkata dengan ragu, "Iya, ada apa?" Dokter memandang Qian Hongyan dan berkata dengan serius, "Benar, karena Anda perlu menggunakan obat untuk mensintesis narsisin di tubuh Anda. Jadi saya ingin menjelaskan kepada Anda secara detail tentang penggunaan obat dan efek sampingnya. Karena Anda adalah ibu hamil lanjut, dan ibu hamil memiliki kontrol yang ketat terhadap dosis obat. Selain itu akan menimbulkan efek teratogenik pada anak dalam kandungan Anda, sehingga kami hanya dapat memberikan dosis obat yang sangat kecil, agar kecepatan pemulihan Anda akan lebih lambat dari yang lain." Apa-apaan ini? Wanita hamil usia lanjut. Satu batu membangkitkan 1000 gelombang. Untuk sesaat, semua orang di keluarga Xiao tertegun. Qian Hongyan sedang hamil? Apa yang sedang terjadi? Di antara keempat anggota keluarga Xiao, yang paling kaget adalah suaminya, Xiao Changqian. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia dan Qian Hongyan memiliki suara yang sama hanya 2 hari yang lalu. Sebelumnya, keduanya telah lama berpisah. Selama itu, Qian Hongyan berada di tambang batu bara hitam, dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Apalagi, Xiao Changqian masih mengingat detail di hatinya. Ketika Qian Hongyan memasang jebakan untuk Malan, Qian Hongyan baru saja menstruasi, dan dia mengeluh pada dirinya sendiri saat itu bahwa bibinya tidak akan datang lebih awal atau terlambat, dan dia bersikeras untuk datang ketika dia siap untuk melakukan sesuatu. Ini membuktikan bahwa pada saat dia menghilang, dia tidak hamil. Ternyata dia hamil sekarang. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa kehamilannya terjadi selama masa kepergiannya. Dengan kata lain, wanita tak tahu malu ini tidur dengan pria lain di tambang batu bara hitam. Sebagai orang yang pernah mengalaminya, Bu Xiao langsung merasa ada yang tidak beres. Qian Hongyan sendiri merasa seperti disambar petir, dan langsung pingsan, berubah menjadi genangan lumpur seolah semua tulang telah dikeluarkan dari tubuhnya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya abu-abu, dan penuh kepanikan, dan tanpa sadar berkata, "Apa yang hamil? Saya sudah tua. Bagaimana saya bisa hamil? Anda adalah staf medis. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Anda memfitnah dan menyebarkan desas-desus." Ketika dokter mendengar ini, dia berkata dengan marah, "Nona Qian, apa maksud Anda? Bagaimana saya bisa menyebarkan desas-desus? Laporan tes darah di tangan saya dengan jelas menyatakan bahwa progesteron dalam tubuh Anda adalah sangat tinggi. Menurut deduksi numerik, Anda telah hamil sekitar 2 bulan, dan janin hampir terbentuk." Qian Hongyan tahu hal semacam ini dengan sangat baik di dalam hatinya, dan dia tidak bisa mengakuinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Kalau tidak, apa pendapat suaminya tentang dia? Bagaimana pendapat ibu mertuanya tentang dia? Dan apa yang akan dipikirkan anak-anaknya tentang dia? Jadi Qian Hongyan memutuskan untuk tidak melepaskannya. Jadi dia melihat ke dokter, melotot marah dan berkata, "Kamu kentut, tidak mungkin orang seusiaku bisa hamil. Kamu pasti salah didiagnosis. Dan sering melakukan hubungan intim, kemungkinan hamil tidak kecil. Wanita lanjut usia seperti Anda juga sangat umum hamil di bagian kebidanan dan ginekologi rumah sakit kami. Kami masih berusia 50-an dan hamil saya melahirkan secara alami." Qian Hongyan tidak berani membiarkan staf medis terus berbicara, dan mengutuk, "Diam, dukun. Jika Anda terus berbicara, saya akan memanggil polisi dan menangkap Anda. Saya akan mengatakannya lagi, saya tidak hamil, bahkan lebih tidak mungkin untuk hamil." Dokter sangat marah, mengeluarkan laporan itu, dan berkata kata demi kata, "Apakah menurut Anda mulut Anda dapat mengatakan laporan pengujian kami? Laporan pengujian dengan jelas menyatakan bahwa Anda, Qian Hongyan sudah hamil.
saya mohon ingatkan kamu untuk tidak meminum obat dosis besar untuk kebaikanmu sendiri. Bagaimana kamu bisa memperlakukan dirimu seperti hati dan paru-paru keledai? Xiao Changqian berjuang untuk bangun, merebut daftar itu dari tangan dokter, dan melihat lebih dekat, tiba-tiba gemetar, dengan kemarahan. Wanita tua Xiao melihat bahwa ekspresi Xiao Changqian sangat jelek, dan dia berseru, "Nak, benarkah wanita jalang ini benar-benar hamil?" Mendengar pertanyaan Nyonya Xiao, Xiao Changqian melihat isi daftar, mengertakkan gigi dan mengangguk dengan wajah gelap. Melihat dia mengangguk, wanita tua Xiao segera merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dia mengulurkan tangannya untuk menutupi jantungnya, dan berteriak aduh. Baik Xiao Hailong dan Xiao Weiwei sangat malu. Mereka tidak tahu harus berkata apa saat ini. Lagi pula, itu ibuku, dan aku tidak bisa berbicara saat ini sebagai seorang anak. Xiao Changqian menggertakkan giginya, matanya merah, dan dia memelototi Qian Hongyan dengan tatapan ingin memakan seseorang, dan mengutuk dengan marah, "Jalang, apa kau tidur dengan pria lain di tambang batu bara hitam? Dan siapa yang tidur?" Qian Hongyan sudah pingsan saat ini. Dia sudah membuat janji dengan dokter kebidanan dan kandungan, dan dia akan datang untuk melakukan operasi aborsi pada hari Senin. Selama operasi selesai, tidak ada yang tahu dia hamil. Tetapi Qian Hongyan tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dikirim ke rumah sakit untuk makan pangsit, dan kemudian darahnya diperiksa oleh dokter di bagian gawat darurat rumah sakit. Indikator darah kehamilannya sendiri sudah sangat jelas, asalkan tes darahnya pasti bisa mendeteksinya. Jika saya tahu ini masalahnya, jika saya bunuh diri, saya tidak akan memakan kue yang dibuat oleh wanita tua itu. Namun, sekarang setelah masalah ini terungkap, saya hanya dapat menemukan cara untuk menebus kesalahan saya sendiri. Jadi dia menangis dan berkata, "Changgan, dengarkan penjelasanku. Changgan, aku juga punya alasan. Aku tidur dengan pria lain, dan hamil dengan bajingan pria lain. Aku akan membunuhmu." Sambil berbicara, Xiao Changqian bergegas ke Qian Hong di depan Yan. Dia menjambak rambutnya dan menyerang wajah Qian Hongyan. Tepuk tangan terdengar jelas. Qian Hongyan meratap kesakitan. "Xiao Changqian, dengarkan penjelasanku. Aku terpaksa melakukan semua ini." Sangat marah sehingga dia hampir tidak membacanya. Matanya penuh amarah, dan tangannya gemetar hebat. Kemalangan bagi keluarga, kemalangan bagi keluarga. Qian Hongyan, kamu jalang. Sebagai seorang wanita, bagaimana kamu bisa melakukan hal yang tidak tahu malu? Menodai reputasi keluarga Xiao kita, dan mempermalukan keluarga Xiao kita. Jalang seperti kamu harus direndam dalam kandang babi, pergilah ke neraka. Wanita tua itu berteriak dan mengutuk, memaki Qian Hongyan dengan kata-kata paling kejam di dunia. Disertai dengan pukulan keras Xiao Changqian, meskipun tubuh Xiao Changgan saat ini masih sangat lemah, dikhianati, sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh semua pria, masih merangsang potensi energi amarah di tubuhnya, menyebabkannya meledak tiba-tiba. Qian Hongyan berteriak dari pemukulan, tetapi sebelum dia bisa meminta belas kasihan, wanita tua Xiao mengambil sapu di bangsal, bergegas dan memukuli Qian Hongyan. Wanita tua itu bangga sepanjang hidupnya, dan dia membenci orang lain karena menghina tradisi keluarga-keluarga Xiao. Sekarang menantu perempuan tertua kembali hamil dengan anak liar, bagaimana dia bisa menerimanya? Dan wanita tua itu semakin tua, dan pikirannya tidak hanya feodal tetapi juga ketinggalan zaman menurut pendapatnya. Qian Hongyan, seorang jalang yang tidak tahu malu dan tidak bermoral, harus membunuhnya untuk memberi contoh kepada orang lain. Melihat Xiao Changqian dan Nyonya Xiao memukuli Qian Hongyan bersama, dokter wanita itu ketakutan ketika melihat pemandangan ini, dan terus berteriak di sampingnya, "Hentikan, jika kamu tidak berhenti, saya akan memanggil polisi." Melihat keduanya tidak tergerak, mereka terus memukuli Qian Hongyan, Xiao Weiwei dan Xiao Hailong. Yang mampu memalingkan kepala untuk melihat ke samping, berseru, "Kalian berdua urus, kalian tidak bisa hanya melihat ibumu dipukuli." Dalam keadaan normal, pasti tidak mungkin melihat ibuku dipukuli. Kalaupun ada konflik dalam keluarga,
keduanya sebagai anak harus tampil ke depan untuk berdamai. Tapi kali ini situasinya terlalu istimewa. Ibu mereka pergi begitu lama, dan ketika dia kembali, dia mengandung anak orang lain. Mereka juga merasa sangat malu. Sebagian besar anak zaman sekarang lebih egois dan hanya peduli pada diri mereka sendiri dalam banyak kasus. Sering diberitakan di TV bahwa beberapa orang tua lanjut usia hamil dan ingin punya anak. Tetapi ketika mereka menjadi anak kecil, mereka tidak setuju dengan hidup atau mati. Xiao Weiwei dan Xiao Hailong adalah anak-anak yang egois. Ketika Qian Hongyan membuat mereka merasa malu, mereka tidak peduli dengan kesulitan Qian Hongyan atau siksaan seperti apa yang dia alami. Mereka hanya tahu bahwa ibu mereka tidak patuh, dan mereka merasa malu. Qian Hongyan dipukuli saat ini, dan dia mengeluh tanpa henti, menahan tangan kejam Nyonya Xiao dan Xiao Changqian, menatap mata putra dan putrinya, belum lagi rasa sakit di hatinya. Melihat mata dingin anak-anaknya ke arahnya, hati Qian Hongyan hampir runtuh saat ini. Dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, dan tiba-tiba mendorong dua orang yang memukuli dia, dan meraung, "Kamu sudah cukup, bagaimana jika aku tidur dengan seseorang? Apakah kamu pikir aku mau? Bukankah itu karena kesalahan Ye Chen? Saya seorang wanita, di tempat seperti tambang batu bara hitam, saya tidak cukup makan, tidak memakai pakaian hangat, tidak cukup tidur, dan saya harus melakukan pekerjaan fisik yang berat dan dipukuli. Apa yang bisa saya lakukan? Omong-omong." Qian Hongyan sangat emosional, dan berkata dengan histeris, "Jika saya tidak setuju dengan penyelia itu, saya tidak setuju untuk tidur dengannya. Saya mungkin tidak akan hidup sampai sekarang, dan aku mungkin sudah lama mati di tambang batu bara hitam itu. Tapi pikirkanlah, mengapa aku berakhir seperti ini? Bukankah ini untuk keluarga ini?" Setelah selesai berbicara, dia menatap Xiao Changqian dan dengan marah berkata, "Xiao Changgan, kamu yang tidak berperasaan. Bukankah aku sudah menyiapkan jebakan untuk Malan saat itu? Untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk keluarga. Bukankah aku hanya ingin anggota keluargaku memiliki kesempatan untuk tinggal di Tang Villa besar Chen? Hasilnya, saya berkorban begitu banyak untuk keluarga ini, tetapi sekarang Anda akan memperlakukan saya seperti ini. Anda masih orang-orang, hak apa yang Anda miliki untuk menunjuk saya? Anda memiliki kemampuan untuk pergi ke Ye Chen." Kemarahan, penghinaan, kepanikan, semua jenis pikiran mengalir ke dalam hatinya. Qian Hongyan tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dan mengguncang semuanya. Dia merasa bahwa karena dia adalah korban, mengapa dia harus diperlakukan tidak adil? Mengapa? Namun, Nyonya Xiao dan Xiao Changqian sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Qian Hongyan. Bagi mereka, tidak peduli apa tujuan Qian Hongyan, atau penganiayaan apa yang dia temui, penghinaan yang dia bawa ke keluarga Xiao tidak bisa dimaafkan. Ketika Xiao Changqian berpikir bahwa dia mengenakan kakolt di kepalanya, dan bahkan mungkin ada lebih dari satu, seluruh tubuhnya hampir roboh, dan dia jatuh ke dalam luapan amarah yang gila. Wanita tua Xiao merasa bahwa Qian Hongyan telah dilemparkan ke wajah keluarga Xiao, dan hidup adalah kejahatan, jadi bagaimana dia bisa mendengarkan penjelasannya? Jadi, wanita tua Xiao meraung dengan marah, "Kamu jalang masih meneriaki kami di sini. Tahukah kamu bahwa hal terpenting bagi seorang wanita adalah kesucian?" Xiao Changqian juga mengambil kata-kata itu, dan meraung marah dengan mata terbuka lebar. "Qian Hongyan, kamu pantas mati di tambang batu bara hitam itu, setidaknya kamu bisa menjaga kesucianmu sampai kamu mati. Sekarang kamu hamil dengan bajingan, bagaimana bisakah kamu memiliki wajah untuk tinggal di tambang batu bara hitam itu? Di dunia ini, kupikir kamu baru saja melompat dari gedung ini dan mati." Bersambung.